Media International Consortium of Investigative Journalists kembali menerbitkan laporan terbaru terkait dugaan penyimpangan keuangan global. Kali ini dijuluki Pandora Papers. Sebelumnya kita pernah ingat namanya adalah Panama Papers. Sejumlah pemimpin disebut mulai dari presiden, perdana menteri hingga miliarder di sejumlah negara. Dan yang mengejutkan, 2 menteri di pemerintahan Indonesia, pemerintahan kabinet Jokowi, juga disebut. Seperti apa tindak lanjut dari laporan ini? Kita akan berbincang dengan Kepala PPATK periode 2002-2011, Yunus Hussein, dan juga jurnalis majalah Tempo, Raimundus Rikang. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, sebelum saya ke Pak Yunus, saya ingin ke Bung Raimundus, Bung Rikang ya. Ya. Ya, Bung Rikang, majalah Tempo menurunkan laporan soal Pandora Papers. 2 menteri disebutkan, saya sebutkan saja di sini. Kami juga coba untuk mengkonfirmasi kepada pihak dari Pak Luhut dan Pak Erlangga Hartarto, yang kemudian disebutkan ada dalam catatan Pandora Papers. Seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mas Aiman. Jadi laporan ini merupakan hasil kolaborasi kami majalah Tempo dengan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional atau ICIG. Ini merupakan proyek kolaborasi yang terbesar karena melibatkan 600 jurnalis dari 150 media dan di 117 negara. Jadi Tempo termasuk salah satunya di situ. Ya, Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek Pandora Papers ini, dan ini merupakan proyek yang sudah cukup lama, sekitar 10 bulan terakhir kami menelusuri beberapa nama yang terlibat dan masuk dalam bocoran dokumen itu, dan beberapa nama, salah satunya atau setidaknya 2 menteri dari Presiden Joko Widodo masuk dalam bocoran dokumen ini, dan kami mencoba menelusuri kaitan dan aktivitas bisnis perusahaan itu, dan bagaimana awal mula perusahaan itu bisa didirikan dan apa saja aktivitas bisnis yang dilakukan. Ya, meskipun begini, saya ingin tanya, memang ada sebutkan juga, dulu Pak Luhut juga pernah sebutkan juga ketika ada Panama Papers, tapi kan setelah kemudian ditelusuri, kemudian disampaikan, ternyata sudah tidak memiliki saham lagi, misalnya seperti itu. Bagaimana dengan Pandora Papers ini? Ya, baik. Dalam Pandora Papers itu memang memuat beberapa arsip bisnis yang kami temukan dan kami baca. Misalnya dalam konteks Pak Erlangga, begitu kami menemukan beberapa catatan dan korespondensi email, dan kami baca bahwa di situ Pak Erlangga dinyatakan memiliki 2 perusahaan di negara suaka pajak, yakni British Virgin Island. 2 perusahaan ini diberi catatan melakukan aktivitas bisnis terkait polis asuransi dan dana perwalian. Lalu kami mencoba untuk mengkonfirmasi bagaimana aktivitas bisnis perusahaan ini, yang mana bernama Smart Property Holding dan Bagley Development. Lalu kemudian yang kedua, menteri yang kedua adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang sekarang menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Sebagaimana Pak Erlangga, ada beberapa korespondensi yang kami baca dalam bocoran dokumen itu yang menyebutkan bahwa Pak Luhut aktif menghadiri beberapa kali rapat di sebuah perusahaan yang terdaftar di Republik Panama, begitu. Nah, perusahaan ini bernama Petro Capital, yang mana merupakan perusahaan yang bergerak di sektor oil and gas. Tunggu sebentar Mas, ini aktif dikatakan rapat atau memiliki saham di perusahaan itu ada buktinya seperti apa? Tentu kami tidak bisa menunjukkan ya bukti seperti apa, tapi yang jelas ada beberapa catatan dan dokumen yang kami baca, dan di situ menunjukkan nama-nama dan aktivitas Pak Luhut dalam memimpin rapat dan seterusnya. Oke, kita juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga pihak Pak Erlangga Hartarto, baik di Kementerian Koordinator Maninvest dan juga Kementerian Perekonomian, namun belum berkesempatan untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Saya ingin ke Pak Yunus. Pak Yunus, ini yang mungkin banyak yang belum paham, mungkin juga banyak yang lupa juga, dulu ada Panama Papers, ini sekarang Pandora Papers. Ini memuat perusahaan-perusahaan di negara yang bebas pajak. Jadi tujuannya untuk menghindari pajak atau aktivitas gelap gitu ya. Kalau yang untuk perusahaan-perusahaan besar ini mungkin menghindari pajak. Apakah itu yang kemudian
ditujukan sehingga orang atau sekelompok pengusaha, bahkan disebutkan tadi ada presiden, perdana menteri dari negara-negara yang lain, itu juga punya perusahaan yang ditempatkan di negara ini, British Virgin Island, yang bebas pajak. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan kasus Paradise Paper ini bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan menghindari pajak atau menggelapkan pajak bisa-bisa saja. Memang dulu saya banyak lihat mereka buka perusahaan di luar, itu dalam rangka transfer pricing misalnya, kemudian menghindari pajak ya, itu banyak terjadi. Apalagi kalau dia buat di British Virgin Island ya, yang sangat mudah sekali ya. Di mana di sana perusahaan itu lebih banyak dari penduduknya sendiri. Penduduknya cuma karena nggak ada pajak. Ya, perusahaan lebih banyak dari jumlah penduduk di sana. Alamatnya hampir sama saja, ada di Tortilla Street gitu ya. Jadi kemudian pertama itu. Jadi kalau pengusaha Indonesia buka di luar, bukan dia hebat-hebat benar ekspansi, belum tentu. Ada dengan transfer pricing misalnya. Nah, kalau dikaitkan dengan itu, kalau tadi misalnya sumbernya sah. Kalau sumbernya tidak sah, itu namanya pencucian uang. Ini dia pakai modus campuran ya. Salah satu modus yang paling banyak di dalam dunia itu namanya concealment within business structure. Sembunyi di balik bisnis atau korporasi yang dia kendalikan ya. Nah ini satu bentuk yang saya simpulkan dulu. Motivasinya dua nih. Yang pertama adalah menghindari pajak. Yang kedua pencucian uang, money laundering. Nah, kalau sumbernya tidak sah ya, ilegal, itu jadi cuci uang. Nah, cuci uang ini dia menggunakan modus yang sudah kombinasi kalau menurut saya. Modus pertama yang paling banyak dilakukan adalah concealment within business structure. Jadi penelitian dari himpunan PPATK sedunia, Egmont Group namanya, terus yang banyak dipakai di dunia. Kemudian modus lain yang juga banyak dipakai adalah yang namanya, kalau kita sederhanakan namanya offshore conversion. Kalau di sana disebut dalam bahasa Inggris itu exploiting international jurisdiction issues ya, exploiting international jurisdiction issues ya, atau boleh kita sebutkan offshore conversion, memanfaatkan kemudahan-kemudahan di negara lain, buat perusahaan pajaknya ringan, kerahasiaannya ketat, kemudian judi diperbolehkan seperti Singapura, Malaysia. Ini juga salah satu modus. Jadi kalau saya lihat modusnya, kalau itu sumber tidak sah, cuci uang dengan modus concealment within business structure, plus tadi memanfaatkan kemudahan di negara lain atau offshore conversion. Nah, bagaimana sikap pemerintah? Dari dulu pemerintah berjanji. Dulu waktu Panama Paper kan, beliau juga disebut. Ada juga pimpinan BPK, ada pengusaha. Katanya pajak mau meneliti, menelusuri. Saya nggak tahu hasilnya gimana. Seharusnya pemerintah menelusuri dan minta bantuan PPATK bisa juga. PPATK dengan Egmont Group yang anggotanya 161 negara bisa memberikan informasi kalau diminta keluar ke counterpartnya. Kemudian pejabat yang bersangkutan yang masuk dalam Paradise Paper harusnya bersikap transparan. Nanti kita bicara soal solusi Pak Yunus. Tapi saya yang tanya dulu, pengalaman Anda 2002 sampai 2011, hampir 10 tahun menjadi kepala PPATK. Apakah betul ada, tentu Anda pegang data ya, meskipun tidak harus menyebutkan nama. Adakah mantan pejabat atau pengusaha besar di Indonesia yang ada dugaan menggelapkan pajak dan menaruh perusahaannya di perusahaan tax haven atau negara yang bebas pajak untuk menggelapkan pajaknya atau dengan tujuan lain misalnya? Adakah itu? Ya, jadi kalau terkait dengan pajak itu memang saya melihat ada dulu pernah misalnya diselidiki oleh Direktur Jenderal Pajak ya. Dia buka, kadang ekspansi, buka di luar negeri ya. Ada misalnya buka di Macau, ada di Hong Kong, ada di tax haven country lainnya ya. Sebenarnya dia bukan ekspansi sebenarnya. Dia lebih banyak tadi menghindari pajak. Yang salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan transfer pricing. Misalnya objek pajak di sini di Indonesia besar misalnya, dia jual ke grupnya itu murah. Jadi dia nanti pajak di pasar dijual mahal ya. Perusahaan Indonesia, ada banyak pengusaha Indonesia termasuk juga pejabatnya yang ikut dalam kong kali kong seperti itu? Dulu pernah kami lihat beberapa perusahaan sawit lakukan seperti itu ya. Kaitannya dengan pejabat misalnya? Ya biasanya ada linknya, karena biasanya perusahaan-perusahaan besar ini ada link, kadang-kadang komisarisnya bisa
mantan pejabat atau pejabat yang Jadi memang sudah diteliti waktu itu oleh PPATK terkait dengan ini ada nama-nama besar ini di baliknya di Indonesia. Ada biasanya mantan-mantan menjadi komisaris di perusahaan-perusahaan yang besar tadi itu ya. Biasanya begitu, karena salah satu key success factor dari pengusaha itu adalah menempatkan pejabat atau mantan pejabat. Itu yang mereka pernah jawab ke saya secara direct ya. Jadi kalau pejabatnya masih on, yang masih aktif, nggak ada? Dulu pernah ada dulu. Pernah ada ya, di salah satu grup ya. Tahun berapa mungkin masih ingat Pak Yunus? Waktu sebenarnya kasus perusahaan misalnya yang menyangkut sawit itu pun sempat didenda oleh Mahkamah Agung, bayar 2,5 triliun ya. Terkait dengan pajak gitu ya. Anda mengatakan bahwa semua prosesnya sudah dilakukan di proses hukum, termasuk denda tadi? Oh tidak semuanya. Tidak semua. Karena kan tidak mudah membawa mereka ke pengadilan, tuh susah. Biasanya. Kenapa tidak mudah dan kenapa kemudian masih ada yang dibiarkan? Kenapa tidak dituntaskan? Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam bersama jurnalis senior di majalah Tempo dan juga Kepala PPATK 2002-2011 Yunus Hussein. Kita akan segera kembali saat lagi.